Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya hanya di channel ini. Pendengar, hari ini saya akan memberikan informasi yang berjudul Sumur Minyak Rakyat di Blora Kantongi Legalitas. Koperasi dan UMKM bisa suplai minyak ke Pertamina. Tata kelola sumur minyak rakyat di Kabupaten Blora memasuki babak baru, di mana koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah di Bumi Samin kini resmi mengantongi legalitas untuk bisa menyuplai minyak mentah langsung ke Pertamina. Kepastian ini didapat pasca penandatanganan perjanjian kerjasama di kantor Pertamina EP Cepu Regional 4 Jakarta beberapa waktu yang lalu. Di Blora terdapat 3 entitas utama yang mengelola sumur minyak, yakni BUMD Blora Patra Energi, Koperasi Blora Migas Energi, dan UMKM PT Mataram Connection Nusantara. Melalui penandatanganan kesepakatan tersebut, koperasi dan UMKM akan mengelola sedikitnya 2.188 titik sumur minyak, di mana langkah strategis ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola energi nasional sekaligus memberikan payung hukum bagi operasional sumur rakyat. Ketua Koperasi Blora Migas Energi mengatakan bahwa kabar baik tersebut merupakan sinyal kuat dan pihaknya memastikan saat ini pengiriman minyak ke Pertamina sudah berstatus resmi. Dari informasi ini kita bisa beropini bahwa beberapa PT yang mengelola sumur minyak yang ada di Kabupaten Blora ini mendapatkan angin segar atas penandatanganan kerjasama ini, karena ketika sumur minyak rakyat ini dikelola dengan baik, maka hasil yang didapatkan juga akan ikut menyumbang daripada pendapatan asli daerah, terutama untuk Kabupaten Blora. Apalagi ketika mengantongi legalitas untuk bisa menyuplai minyak mentah langsung ke Pertamina. Kita semua tahu bahwa Pertamina ini merupakan perusahaan negara yang mengelola sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi yang memang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan semoga dari hasil penandatanganan kesepakatan ini bisa meningkatkan penghasilan daerah dan bisa menyejahterakan masyarakat Kabupaten Blora pada umumnya. Baik koperasi dan UMKM bisa mengelola sedikitnya 2.188 titik sumur minyak, dan hal ini merupakan titik yang paling banyak yang memang harus diperkuat dengan tata kelola energi nasional, dan harus diberikan payung hukum agar legalitas daripada pengeboran sumur minyak atau mungkin pengelolaan sumur minyak ini bisa diakui baik secara hukum dan legalitasnya tidak dipertanyakan lagi. Bahkan Ketua Koperasi Blora Migas Energi juga membenarkan kabar baik tersebut, sehingga arah dari pengiriman minyak ke Pertamina kini sudah berstatus resmi, dalam artian sudah tidak diragukan lagi terkait dengan baik legalitas maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi, karena dengan penandatanganan kesepakatan ini UMKM jelas akan berperan penting dalam menyuplai sektor energi kepada Pertamina. Ketika pendapatan asli daerah naik, maka seharusnya kesejahteraan masyarakat
di sekitar lokasi sumber minyak itu harusnya juga ikut terangkap, karena sumber minyak ini merupakan penopang daripada energi yang ada di bumi Samin, karena tanpa adanya sumber minyak ini produksi minyak mentah nasional mungkin akan sedikit berkurang. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa sumber minyak ini beberapa waktu yang lalu di Blora sendiri, tepatnya di mungkin Kecamatan Bogorjo ya, ini pernah terbakar karena terkait dugaan pengeboran sumur minyak ilegal, dan hal ini menjadi pembelajaran bagi pihak-pihak terkait dalam hal mengurus legalitas, kemudian memiliki payung hukum yang tetap, serta keselamatan yang harus tetap diutamakan dalam tata kelola baik pengeboran sumur minyak maupun pengambilan minyak mentah dari sumber-sumber atau titik-titik yang tadi sudah saya sebutkan. Semoga harapannya dengan legalitas ini pendapatan daerah, ekonomi Kabupaten Blora bisa sedikit ditopang dari hasil kesepakatan yang ditandatangani semua pihak, dan semoga kedepannya pendapatan ini bisa digunakan untuk mensejahterakan masyarakat, seperti mungkin menambal jalan atau memperbaiki jalan yang rusak dan berbagai kebutuhan sosial yang lain terkait dengan pergerakan ekonomi yang berada di Kabupaten Blora. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.